Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen, guru, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2002-2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayatus Salihin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 tahun 2023. Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Hari ini Selasa 13 Juni 2023 saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SMAN Negeri 2 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Ya, apa kabar? Baik. Jadi Bapak mau mengajar fisika hari ini. Jadi sebelum Bapak mengajar, ada baiknya kita membaca doa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini lancar dan juga bermanfaat buat kalian. Oke. Bapak mau si Felix deh, Felix tolong tolong dipimpin dulu baca doanya. Silahkan Felix. Sebelum mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut budaya masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih ya Felix ya. Terima kasih sudah memimpin doanya. Memulai pembelajaran, Bapak mau cek dulu kehadiran kalian ya. Masing-masing kalau yang ada tolong katakanlah Bapak absen dulu. Dion, Dania, ada. Si Nasdi, hadir. Rangga, hadir. Endi, ada. Felix, si Aska, Pevo, Putra, Bayu, Aika, ada. Zahra, ada. Si Lydia, Ano, ada. Neo, Bintang. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau melakukan apresiasi dulu terhadap pemahaman kalian terhadap materi sebelumnya. Bapak mau tanya dulu. Kira-kira masih ingat gak dengan materi sebelumnya? Tekanan? Ada masih ingat dengan tekanan? Si Alif deh, Alif. Tekanan apa Alif? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan luas bidang tertentu. Oke, betul ya. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada luas bidang tertentu. Oke, selanjutnya si Fikri deh. Fikri, tekanan hidrostatis masih ingat gak kemarin Fikri? Ingat Pak, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang pada kedalaman tertentu. Ya, betul ya. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang bekerja pada suatu zat cair karena apa kata kuncinya? Kedalaman tertentu. Oke, itu tekanan hidrostatis. Selanjutnya hukum Pascal. Ada yang masih ingat hukum Pascal? Ada yang masih ingat hukum Pascal? Si Aska deh. Si Aska. Jadi hukum Pascal itu adalah salah satu hukum fisika yang berbunyi tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Iya, betul ya. Jadi hukum Pascal itu menjelaskan tentang bahwa zat cair akan memberikan tekanan, zat cair dalam ruang tertutup akan memberikan tekanan ke segala arah dengan sama besar. Oke ya. Berarti udah masih ingat gitu ya materi sebelumnya. Oke, bagus. Bapak mau mengasih suatu motivasi dulu dalam pembelajaran fluid statis kali ini. Perhatikan di gambar di slide di PowerPoint tersebut. Perhatikan gambar apa? Ya, gambar kapal selam. Nah, ini merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari materi fluid statis. Jadi ketika kalian nanti paham dengan fluid statis, mungkin suatu saat nanti kalian menemukan sesuatu hal atau teknologi yang berkaitan dengan materi fluid statis. Nah, seandainya saja orang-orang dulu nggak belajar tentang fluid statis, mungkin
tidak ada yang namanya kapal selam. Mungkin tidak ada kapal laut sekarang karena fluidostatis itu erat kaitannya dengan teknologi-teknologi di bidang kelautan gitu ya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian dalam mempelajari fluidostatis. Oke ya? Oke? Perhatikan di PowerPoint lagi. Perhatikan di PowerPoint. Perhatikan. Ada gambar apa di sana? Ya, ada gambar anak kecil berenang. Dia menggunakan apa? Bapak mau tanya kira-kira kenapa anak itu berenang menggunakan pelampung? Ya betul sekali, karena tidak bisa berenang. Di sini kayaknya cewek nggak bisa berenang juga ya? Bisa atau nggak? Bisa ya, bisa semua. Siapa yang nggak bisa berenang di sini? Putra nggak bisa berenang ya? Kalau dia nggak bisa berenang, biasanya juga pakai pelampung kan ya? Kira-kira apa manfaatnya pakai pelampung? Supaya mengapung. Betul juga ya. Memang pelampung tuh dia cara kerjanya seperti apa? Ada udara di dalamnya. Iya, ada udara di dalamnya. Apa lagi? Apa lagi? Kira-kira kenapa menggunakan pelampung kalau nggak bisa berenang? Karena pelampung tadi bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kalau apa betul juga, betul. Kalau ada orang tenggelam ya dikasih pelampung biasanya, betul kan? Betul. Atau misalnya apa lagi? Karena apa misalnya pakai pelampung? Tekanan udaranya Pak, oke kata si Pepo, karena tekanan udaranya oke bisa juga. Apa lagi? Kenapa anak-anak biasanya nggak bisa berenang? Sama kayak tadi ada beberapa orang nggak bisa berenang. Kira-kira kamu pakai pelampung nggak berenang Putra? Enggak. Terus? Oke, kalau apa ya? Oke, kalau nggak bisa berenang, pakai pelampung is oke. Nanti juga bisa belajar kalau belum bisa berenang. Oke, selanjutnya Bapak mau kasih tahu tentang terkait pertanyaan pemantik yang Bapak kasih tadi. Ini karena itu berkaitan dengan yang namanya pelampung tadi. Berarti ini ada kaitannya dengan materi gaya apung. Dalam materi fisika, gaya apung itu ada di subbab hukum Archimedes. Berarti kita hari ini akan belajar materi hukum Archimedes. Yes. Perhatikan di sana. Perhatikan di slide-nya. Oke, jadi dalam pembelajaran hukum Archimedes ini, Bapak nanti mau ngasih tujuan pembelajarannya. Jadi perhatikan di slide ini. Nanti kalian setelah diskusi atau melalui praktikum atau percobaan virtual, kalian nanti diharapkan dapat menyebutkan contoh konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nanti selanjutnya juga kalian setelah melalui diskusi dan percobaan virtual, kalian nanti berharapkan juga dapat menjelaskan konsep hukum Archimedes dengan tepat. Dan juga nanti setelah melalui percobaan virtual dan juga diskusi kelompok, nanti kalian diharapkan juga dapat menerapkan konsep hukum Archimedes untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya melalui instruksi dalam LKPD yang nanti Bapak kasih, nanti kalian juga berharapan dapat melakukan percobaan hukum Archimedes menggunakan virtual lab dengan benar. Selanjutnya juga melalui diskusi kelompok, kalian nanti berharapan dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian, atau secara garis besar nanti tujuan pembelajarannya garis besar seperti ini. Nanti setelah proses pembelajaran materi fluidostatis dengan menggunakan model problem based learning, Bapak berharap atau kalian diharapkan bisa jujur, teliti menerapkan hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Juga kalian nanti diharapkan teliti, mampu bekerja sama, serta tampil merancang melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tertulisnya nanti dalam bentuk LKPD yang Bapak bagikan. Oke? Oke, Pak. Oke ya. Jadi setelah kalian mencapai kompetensi ini, Bapak mau nanya, kira-kira manfaatnya apa?
Kira-kira manfaatnya apa? Apa Fikri? Dapat mengetahui cara dibentuknya kapal selam itu, Pak. Oke, mungkin dia nanti paham gimana sih membuat kapal selam. Oke, selanjutnya kira-kira manfaatnya apa lagi? Apa lagi nih, Om? Kayak bisa bikin turun air. Oke, waduh, mau turun air agak-agak gimana gitu, tapi bukan tidak penting gitu ya. Ada nggak turun air? Ada nggak sih? Ada atau nggak pernah lihat ya? Ada ini ya, ada ya sekarang ya. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Kira-kira manfaatnya banyak lagi ya. Mungkin nanti terkait dengan teknik penyelam gitu. Nanti kalau kalian bisa memahami ini, oke? Iya, oke. Selanjutnya sebelum Bapak masuk ke pembelajaran inti, kalian sudah Bapak kirimkan di Google Classroom masing-masing. Perhatikan di Google Classroom masing-masing. Oke, sudah ya? Ada kan? Ada, Pak. Ada. Oke, itu ada Google Form berupa pretest buat kalian sebelum mulai pembelajaran. Tolong Bapak kasih waktu 5 menit ya. Tolong selesaikan dalam waktu 5 menit tes berikut. Oke, silahkan dikerjakan dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 2 menit lagi, sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, Bapak tunggu dulu, masih ada waktu 2 menit. Masih ada waktu 2 menit, silahkan kerjakan dulu ya. Oke, semuanya sudah selesai? Oke, sudah selesai, semuanya sudah diserahkan semuanya? Dava sudah diserahkan, Dava? Oke, sudah ya. Kalau yang sudah diserahkan, nanti Bapak cek lagi kalian pretestnya. Kalau sudah selesai, kita lanjut lagi ke kegiatan inti, di mana Bapak mau mengorientasikan sebuah masalah. Nanti Bapak perhatikan video, silahkan diamati ya. Perhatikan. Teman-teman ya, itu tengah-tengah kalau koreksi yang notabene ada hasilnya 8 sampai 9 kali jauh lebih banyak dibandingkan laut-laut pada umumnya di seluruh dunia. Masya Allah, dan ini airnya jauh lebih asin. Pengen coba masuk, tapi gak berani. Dan katanya di sini makannya jangan sampai nyelup ke air di sini, karena kan minyak garamnya jauh lebih tinggi, jadi takut kenapa-napa makannya. Tapi makannya kalau untuk melihat kamu ya nggak apa-apa. Ya. Udah semakin dalam. Coba ya, coba teman-teman berenang di laut lagi. Ya, jadi ini video dari Ricis.
dia nggak bisa berenang katanya, tapi dia bisa mengapung di laut mati. Oke, sekarang Bapak mau mengajak kalian, setelah kalian melihat tadi video tadi lah, Bapak mau kalian nanti memecahkan tentang masalah yang kita tampilkan di video tadi melalui diskusi dan juga percobaan yang akan kalian lakukan di MAPD dan juga virtual lab nanti di PEP Colorado nanti ya. Oke, sebelumnya sebelum melakukan penyelidikan, Bapak mau mengorganisasikan kalian ke dalam 6 kelompok kecil. Bapak mau kalian bagi sesuai kelompok kalian. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Silakan digeser. Oke, silakan geser. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke, Bapak juga memberikan kalian link PEP Colorado di Google Classroom dan juga LKPD digitalnya. Nah, selain LKPD digital juga Bapak memberikan LKPD fisiknya ya. Oke, Bapak bagikan dulu. Ini yang materi sebenarnya. Bapak mau kalian berdiskusi kemudian melakukan percobaan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Udah membaca semuanya? Oke, Bapak mengingatkan kalian tolong diteliti lagi lah instruksinya, lebih teliti lagi dibaca instruksinya, karena nanti supaya nggak salah gitu ya. Jadi kalian tolong lebih teliti lagi. Terus aksesnya ke PEP Colorado sudah bisa semua? Ya, oke. Google Classroom serta kalian siapkan juga buku-bukunya ya, oke? Bawa buku paketnya? Oke, bawa itu sebagai sumber belajar kalian dan juga bahan ajar di Google Classroom. Kalian juga bisa mengakses materi lainnya di internet ya. Oke.
tekanan dari garam lebih tinggi daripada yang lain. Garamnya banyak kan 8,9 itu lebih tinggi dari laut Anglo. Coba kita cek dulu. Cek artinya tekanan kalau tekanan di dalam nafsu itu lebih tinggi daripada yang lain. Melayang tadi. Ya, jadi karena ini nggak masuk ke simbologi itu berartinya masih jenis kendali dari internet, jadi mengapung melayang. Nah kalau jenis yang terus beda maka itu akan mengapung, itu jenis kayak itu. Oh jadinya misalnya apa yang bendanya tuh lebih ringan daripada apa benda cair atunya kan melayang mengapung. Oh iya bisa. Oke anak-anak sudah selesai semuanya? Oke kalau sudah selesai, ini selanjutnya kalian mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil diskusi kalian. Karena di sini ada 5 bahasa kan ya. Mau masing-masing kelompok satu gitu ya. Yang pertama mau kelompok dulu, kelompoknya si Aika sama Lydia presentasikan ke depan 2 orang. Boleh 2 orang. Oke, maju ke depan. Setiap benda memiliki massa jenis yang sama atau berbeda. Mengapa? Karena setiap benda memiliki karakteristik kepadatan yang berbeda atau perbandingan antara massa dan volume yang berbeda. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya pada percobaan hukum Archimedes? Faktor yang mempengaruhi besar gaya apung adalah massa jenis fluida dan besar volume yang tercelup ke dalam fluida. Oke. Tepuk tangan dong. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, apa yang mempengaruhi peristiwa tenggelam, melayang, dan tenggelam suatu benda? Menurut kami, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, benda tenggelam. Jika besar atau massanya sama, benda akan melayang. Jika massa jenis lebih kecil daripada fluida, maka benda akan mengapung. Kesimpulan yang kami dapatkan pada percobaan balok kayu, di mana massa jenis benda selalu sama dan fluida yang diganti-ganti, semakin besar massa jenis fluida, maka gaya apungnya juga semakin kecil. Sedangkan pada percobaan yang sama, massa jenis benda yang diganti-ganti, maka semakin besar massa jenis balok, maka semakin kecil gaya apung. Terkait dengan permasalahan di awal, kenapa di laut mati orang tetap bisa mengapung tidak seperti di lautan pada umumnya berdasarkan konsep dari hukum Archimedes. Jadi jawabannya terkait itu, laut mati merupakan titik berkumpulnya mineral di lautan, sehingga kandungan mineral dan garam di lautan mati semakin besar. Rasanya juga akan semakin lebih asin sebab kandungan garam dan mineralnya yang banyak. Air laut mati memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air biasanya, sehingga gaya apung yang dimiliki air laut mati juga lebih besar daripada air biasa. Oke, terima kasih dulu dong buat presentasi kalian. Semuanya bapak ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Oke, presentasinya bagus sekali, hasil diskusinya juga bagus. Tapi bapak mau tanya dulu nih, karena tadi mau presentasikan, tapi berarti juga nanti ada yang menanggapi. Bapak mau tanya dulu deh, ada nggak yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok tadi? Masing-masing kali ada nggak? Ada? Ada. Oke, Aska mau menanggapi hasil presentasi yang mana? Dari kelompok mana? 4 Pak. Kelompok siapa? Alif tadi. Oh, Alif itu kelompok 5 berarti, bukan 4. Oke, si Aska. Oke, Aska mau menanggapi presentasi dari kelompoknya Alif tadi. Mungkin ada tanggapan dari si Aska. Oke, Aska silakan. Jadi seharusnya pada percobaan balok kayu di mana massa jenis benda selalu sama dan fluida yang diganti-ganti, semakin besar massa jenis fluida, maka gaya apungnya juga semakin besar, bukan semakin kecil. Oke, jadi gitu ya. Jadi semakin besar massa jenis fluida, maka semakin apa lagi tadi? Kalau massa jenisnya semakin besar, maka gaya apungnya semakin besar gitu ya. Kan punya Alif tadi jawabannya kecil kata saya. Aska, benar ya katanya ya. Oke, itu tadi tanggapan dari kelompoknya Aska. Tepuk tangan dong buat kelompok Aska. Lagi, mari kita refresh lagi pertanyaan atau orientasi masalah di awal tadi tentang video realitis tadi. Ini masalah awalnya gitu ya.
Oke, Bapak mau tanya, kira-kira kenapa tadi Ria Rikis yang nggak bisa berenang, tapi dia tetap bisa mengapung di air? Oke, karena lautnya asin, karena garamnya banyak. Memangnya kalau garamnya banyak dan lautnya asin itu kenapa memangnya? Betul, karena mempengaruhi massa jenis lautnya. Oke, jadi sehingga Ria Rikis tadi mengapung. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Bapak mau tanya lagi nih tentang apa yang kalian diskusi. Apakah setiap benda memiliki jenis massa jenis yang sama? Tidak, tergantung apanya. Faktor apa aja yang mempengaruhi massa jenis kita? Apa tadi faktornya apa aja? Besar daya apungnya, apa lagi? Iya, massa jenis fluidanya dan juga besar volumenya. Oke. Tadi berdasarkan hasil percobaan tadi, kira-kira kenapa benda melayang? Karena massa jenis fluidanya lebih besar dibandingkan massa jenis bendanya. Oke, paham ya berarti ya. Kenapa bendanya melayang? Karena massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluidanya. Terus kenapa benda tenggelam? Ya betul, massa jenis bendanya itu sama besarnya dengan massa jenis massa jenis bendanya itu lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya. Oke, thank you. Oke, mari kita tarik kesimpulan sama-sama ya. Tadi ada tujuan pembelajaran, otomatis juga ada kesimpulan. Oke, kesimpulan pertama, coba kasih contoh penerapan fluida di kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal apa tadi? Kapal selam. Apa lagi? Kapal laut. Apa lagi? Pelampung. Nah, itu contoh dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kesimpulan kedua, apa bunyi dari hukum Archimedes? Jika terjadi masukkan dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke, itu adalah bunyi dari hukum Archimedes. Oke, selanjutnya persamaan hukum Archimedes apa rumusnya? Persamaannya? F sama dengan rho dikali volume dikali gravitasi. Ya betul. Oke, jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Ada 3 tujuan, jadi berarti ada 3 kesimpulan. Oke, selanjutnya tolong periksa Google Classroom masing-masing. Periksa Google Classroom masing-masing. Bapak mau melakukan tes berupa evaluasi. Kerjakan hasil evaluasinya di Google Form. Bapak kasih waktu lagi sekitar 5 menit. Silakan dikerjakan. Udah lumayan itu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai langsung submit dulu udah? Oke, setelah kalian melakukan post-test atau menjawab evaluasi tadi, Bapak mau melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Oke, Bapak mau tanya dulu, apa manfaat dari pembelajaran hukum Archimedes hari ini? Oke, bisa tambah apa lagi? Bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Iya, betul. Kalau ada masalah terkait hukum Archimedes, kalian nanti bisa. Gitu. Bagus ya. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya nih. Kira-kira dalam pembelajaran hari ini, apa bagian yang paling sulit bagi kalian? Oke, pasti aja begitu masalahnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau yang belajar, nanti juga bisa jadi. Atau nanti tambahan tes belajar. Kalau bagian yang paling disenangi apa? Oke, percobaan gitu ya. Oke, berarti percobaan. Oke, terima kasih gitu ya. Selanjutnya Bapak mau menyampaikan terkait materi berikutnya, yaitu tentang kapilaritas. Sebelum belajar lagi di pertemuan berikutnya, Bapak harap kalian sudah belajar tentang